Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah pertarungannya dengan Luo Jun selesai, Yelin terjatuh dan batuk-batuk, hingga mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dia merasakan beban pada tubuhnya setelah menggunakan skillnya. Kepala Akademi Rambut Merah memberitahukan kepada Lao Gao, bahwa mantra terlarang Yelin, justru malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Lao Gao mengetahuinya. Dia juga cemas. Apalagi sebelumnya, Yelin telah memakai mantra sekuat itu. Lao Gao takut semua organ dalamnya rusak. Tapi semua itu hanyalah akting dari Yelin. Semua rasa sakit yang dia rasakan, hanyalah kepura-puraannya saja. Yelin melakukan itu semua, agar mereka tidak curiga dengan tubuh abadinya. Tiba-tiba, Kepala Su mengangkat tangannya dan mengatakan, bahwa dia ingin melaporkan, jika Yelin dari Akademi King Cheng, telah memakai mantra terlarang yang sangat kuat untuk melawan Job Changers berlevel 14. Menurutnya, ini sudah termasuk percobaan pembunuhan. Lao Gao sangat terkejut mendengar ucapan dari Kepala Su. Padahal sebelumnya, Luo Jun dari akademinya yang memulai duluan. Orang-orang membenarkan ucapan Lao Gao, bahwa Luo Jun dari Akademi Yucai yang memulai duluan. Merasa kalah, Kepala Su berjalan pergi dari sana sembari menggerutu. Dia masih tidak terima kalah dari Akademi King Cheng. Dia akan melaporkan Lao Gao ke Kementerian Pendidikan. Sedangkan, Yelin melihat Luo Jun yang dibawa dengan tandu oleh kedua petugas medis. Menurutnya, pertandingan ini sangatlah menyebalkan. Bahkan, jauh lebih melelahkan daripada menghabisi Kensen. Apalagi pertandingan berikutnya, pasti akan jauh merepotkan daripada yang sekarang. Tiba-tiba, Zhuge Xiao datang menghampiri Yelin. Dia mengatakan, kalau Yelin ingin beristirahat terlebih dahulu. Zhuge Xiao bersedia menunggunya hingga pulih, sebelum mereka bertarung. Zhuge Xiao tidak ingin memanfaatkan keadaan Yelin yang sekarang demi keuntungannya sendiri. Yelin terdiam sejenak melihat ke arah Zhuge Xiao. Menurutnya, dia tidak perlu beristirahat hanya untuk memulihkan dirinya. 30 menit kemudian, juri pertandingan mengumumkan bahwa pertarungan terakhir antara Yelin dan Zhuge Xiao akan segera dimulai. Pemenang dari pertarungan kali ini akan menjadi peraih nilai tertinggi di ujian akhir tahun ini. Zhuge Xiao sudah melayang di hadapan Yelin dan bersiap untuk bertarung. Sedangkan Yelin, dia hanya berdiri dia menatap ke arah Zhuge Xiao. Dan tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Dalam hatinya, Zhuge Xiao mengetahui bahwa Forbidden Spell sangat berbahaya. Dia tahu setelah melihat pertarungan Yelin melawan Luo Jun di babak sebelumnya. Jadi, Zhuge Xiao tidak ingin terkena serangan dari Yelin. Yelin juga berpikir sesuatu. Dalam hatinya, Yelin sedang serius memikirkan mantra terlarang apa yang akan dia gunakan. Sebab, jika dia sampai melukai Zhuge Xiao dalam pertarungan ini, maka Zhuge Qianxing tidak akan membiarkannya begitu saja. Yelin sangat kesal, sebab ini sangat merepotkan baginya. Tak mau bertele-tele, Zhuge Xiao langsung menyerang Yelin menggunakan Explosive Phonic Flame. Zhuge Xiao tidak peduli sekuat apapun Yelin. Dia tidak berniat kalah darinya, dan akan memenangkan pertandingan ini. Bola-bola api itu terus meledak di arena. Namun, Yelin bisa menghindari dengan melesat cepat ke arah lain. Tapi, bola api yang lain terus mengejarnya tanpa henti. Bola api itu bagaikan tanpa batas. Meledak satu, muncul satu lagi bola api lain yang terus mengejar Yelin. Namun, dengan gesitnya, Yelin berhasil menghindari satu persatu bola api yang mengejarnya. Walaupun berhasil menghindarinya dengan mudah. Tapi, Yelin tidak bisa melakukan apapun sekarang. Jadi, kalau dia tidak bisa melakukan apapun, Yelin akan menunda waktu sampai Zhuge Xiao kehabisan mana. Kemudian, jadi mengaktifkan Forbidden Spell Sudden Dance. Para penonton hanya bertanya-tanya, kenapa Yelin hanya menghindar saja, dan tidak memakai mantra petir yang dia gunakan sebelumnya saat melawan Luo Jun. Mereka menduga, kalau mantra yang sebelumnya sangatlah menguras tenaganya. Jadi, Yelin tidak bisa menggunakannya dalam waktu dekat ini. Namun, menurut orang lain, Yelin hanya merasa kasihan pada Zhuge Xiao. Jadi, dia tidak menyerangnya. Seseorang membenarkannya. Dia mengetahui bahwa Yelin sudah diterima menjadi murid dari Zhuge Qianxing. Jadi,
kemungkinan Yelin akan membiarkan Zhuge Xiao menang. Karena mengetahui hanya menghindar saja, Zhuge Xiao kesal dan mengira kalau Yelin hanya menghinanya saja. Namun, Yelin terus saja menghindari serangan dari Zhuge Xiao. Dia menghindar sembari mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk menghindar. Merasa terus dihina oleh Yelin, Zhuge Xiao sangat marah. Dia mengangkat bukunya dan ingin melihat apakah Yelin bisa menghindari serangannya kali ini. Yang digunakan Zhuge Xiao kali ini adalah Red Flame Sword. Skill ini adalah skill api yang dapat mengurung targetnya. Api yang sangat besar sudah mulai mengelilingi tubuh Yelin. Yelin kesal, sebab Zhuge Xiao memanglah perempuan bodoh yang sangat sulit dihadapi. Jadi, Yelin akan sedikit memberinya pelajaran. Kemudian, Yelin menghentakkan kakinya dan dia melompat tinggi ke arah Zhuge Xiao melayang. Zhuge Xiao sangat terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Yelin. Zhuge Xiao berteriak kecil ketika kepalanya digetok dengan pedang oleh Yelin. Dengan ini Yelin mengatakan bahwa Zhuge Xiao telah kalah. Zhuge Xiao menangis. Dengan suara yang terbata-bata, Zhuge Xiao mengatakan bahwa Yelin sangat berani padanya. Dia berani menghinanya. Zhuge Xiao saat kesal dan akan menghabisi Yelin. Bukannya menyerah, Zhuge Xiao kembali melancarkan serangan ke arah Yelin menggunakan apinya. Zhuge Xiao berteriak bahwa dia tidak akan kalah dari orang seperti Yelin. Dalam hatinya, Yelin sangat heran kenapa Zhuge Xiao itu sombong. Zhuge Xiao benar-benar sudah di puncak kemarahannya. Dia benar-benar merasa dihina oleh Yelin. Zhuge Xiao akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk serangan kali ini. Buku yang sebelumnya dibawa oleh Zhuge Xiao, kini tercerai-berai, dan lembaran-lembaran kertas dari buku itu beterbangan mengelilingi tubuh Zhuge Xiao. Zhuge Xiao ingin tahu, kalau Yelin memang hebat, apakah dia bisa menghindari serangannya kali ini. Semua orang terkejut melihat skill terakhir yang akan Zhuge Xiao keluarkan. Para penonton merasakan tekanan yang cukup kuat dikeluarkan oleh Zhuge Xiao. Skill yang digunakan oleh Zhuge Xiao adalah Fire Tornado. Tornado yang terbentuk dari ratusan api yang berputar. Sekarang terbentuk dan mengelilingi tubuh Zhuge Xiao. Tornado itu mengarah langsung ke arah Yelin berdiri. Yelin mencoba berlari untuk menghindari ratusan tornado yang mengarah padanya. Tapi, tornado itu terus mengikuti gerakan Yelin kemanapun dia pergi. Sama seperti bola api yang sebelumnya. Yelin akhirnya tahu kalau tornado itu juga diberi skill pelacak agar bisa mengejar targetnya. Tapi, walaupun sudah diberikan skill pelacak, tornado api itu tidak bisa menyentuh Yelin sama sekali. Yelin terus berlari menghindari kejaran dari tornado api yang dikeluarkan oleh Zhuge Xiao. Zhuge Xiao mulai kelelahan. Nafasnya cepat tak beraturan setelah mengeluarkan skill api yang benar-benar menguras staminanya. Zhuge Xiao sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh Yelin. Dia heran, kenapa Yelin belum juga menyerah. Yelin mempertanyakan, kenapa dia harus menyerah. Kemudian, Yelin berbalik arah, dan berlari menuju ke arah Zhuge Xiao. Hal itu mengejutkan Zhuge Xiao. Dia bertanya-tanya apa yang akan Yelin lakukan. Sesampainya di sebelah Zhuge Xiao, Yelin mengingatkan Zhuge Xiao, kalau dia sedang melawan seseorang yang memiliki kecepatan. Jika Zhuge Xiao menggunakan skill pelacak untuk menyerangnya, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Yelin menanyakan, apakah Zhuge Xiao tidak pernah mendengar hal sederhana seperti ini saat di kelas. Tentu saja, ucapan Yelin barusan membuatnya terdiam tanpa kata. Sembari menunggu tornado api yang mulai melesat ke arahnya dan ke arah Zhuge Xiao, Yelin menyuruh Zhuge Xiao untuk segera menyerah dan menghentikan skillnya. Tapi, Zhuge Xiao terlihat hanya diam dan menundukkan kepalanya saja. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Sembari menangis, Zhuge Xiao mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dari Yelin, walaupun dia harus mati bersama. Melihat putrinya dalam bahaya, Zhuge Qianxing berteriak agar putrinya tidak melakukan hal yang bodoh. Lin Yuan juga langsung memerintahkan pengawas ujian untuk secepat mungkin bergerak dan bersiap untuk menyelamatkan mereka berdua. Melihat tornado api itu semakin mendekat, Yelin mulai panik. Dia menganggap Zhuge Xiao sudah gila. Yelin langsung mengulurkan tangannya ke arah Zhuge Xiao. Dia memegang pundak Zhuge Xiao. Kemudian, Yelin menarik tubuh Zhuge Xiao ke dalam dekapannya. Lalu mengarahkan tangannya ke depan dan mengorbankan organnya untuk menggunakan Forbidden Spell. Tak lama kemudian, sebuah penghalang muncul di hadapan mereka berdua. Itu adalah Forbidden Spell, Wailing Wall. Ini adalah sebuah tembok ratapan yang mengorbankan umur untuk memanggilnya dari kedalaman neraka.
Tembok ini dapat memblokir serangan yang masuk. Serangan akan batal kalau penyerang tidak 20 level lebih tinggi dari spellcaster. Kemudian, kepala yang berada pada tembok ratapan itu membuka mulut dan menghisap seluruh tornado api yang mengarah padanya. Tak butuh waktu lama, tornado api yang sebelumnya berputar-putar di arena dan mengarah ke arah Yelin, sekarang sudah habis terisap oleh Wailing Wall. Tentu saja hal itu mengejutkan para penonton. Mereka tak percaya bahwa seorang peserta ujian bisa menggunakan Forbidden Spell seperti itu. Sedangkan di atas arena, Yelin pun sempat berkeringat akibat keputusan yang sebelumnya dibuat. Namun, dia beruntung karena telah membuka Forbidden Spell ini. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Walaupun kesal, tapi Zhuge Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Yelin meminta Zhuge Xiao agar tidak melamun. Sebab, rambut belakangnya cukup berantakan. Setelah mendapatkan dekatan hangat dari Yelin, Zhuge Xiao mulai merasakan hal yang aneh pada dirinya. Pipinya memerah. Dalam hatinya, Zhuge Xiao penasaran dengan apa yang dia rasakan saat ini. Jantungnya berdebar sangat cepat. Dia berpikir, kalau Yelin tidak menjijikan seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Lagi-lagi, mereka berdua menjadi perbincangan dari para penonton. Mereka mulai melihat ada sesuatu di antara mereka berdua. Akhirnya mereka tahu, kenapa Yelin terus menghindar. Itu disebabkan karena dia tidak ingin menyakiti Zhuge Xiao. Namun, perasaan yang terbentuk di hati Zhuge Xiao hancur seketika. Tiba-tiba saja, Yelin langsung menendang Zhuge Xiao hingga keluar dari arena, sehingga dia dinyatakan kalah dari pertandingan final ujian akhir. Karena sudah kehabisan tenaga untuk serangan sebelumnya, Zhuge Xiao langsung terjatuh di bawah akibat dorongan dari Yelin. Lagi-lagi, para penonton pun dibuat terkejut atas apa yang dilakukan oleh Yelin. Bahkan, kepala akademi berambut merah dan Lao Gao juga sangat terkejut. Zhuge Qianxing tak luput dari rasa heran atas tindakan yang dilakukan oleh Yelin kepada putrinya. Zhuge Xiao sangat marah. Zhuge Xiao berteriak keras mengatakan bahwa dia belum selesai dengan Yelin. Kemudian, juri pertandingan mengumumkan bahwa Yelin memenangkan ronde final turnamen dan memperoleh 10 poin. Saat ini, Yelin sudah mengumpulkan 150 poin. Dia adalah peraih nilai tertinggi ujian akhir King Cheng tahun ini. Di balik riuh para penonton yang memberikan sorakan kepada Yelin atas kemenangannya, Yelin merasa lega, akhirnya ujian akhir yang merepotkan ini selesai juga. Tiba-tiba, ada seseorang dari arah penonton yang menanyakan, sebagai peringkat tertinggi tahun ini, akademi mana yang ingin Yelin masuki? Dengan percaya diri, Yelin mengatakan, jika dia akan masuk ke Akademi Supreme. Langsung saja, semua orang meneriakkan Akademi Supreme yang akan Yelin masukin. Tapi, di antara para penonton, ada seseorang yang memakai jubah biru. Dia hanya diam tak melakukan apapun di balik sorak-sorai para penonton. Namun, Su Chengxin datang bersama Lao Gao dan Ling Yuan, yang mematahkan kegembiraan semua orang. Su Chengxin mengatakan bahwa Yelin tidak bisa masuk ke Akademi Supreme. Yelin penasaran dan bertanya kenapa dia tidak bisa masuk ke Akademi Supreme. Su Chengxin menjelaskan alasannya. Semua ini dikarenakan Yelin adalah seorang Forbidden Spellcaster. Sejak kemunculan para Job Changers, pengguna Forbidden Spellcaster yang paling lama hidup hanya sampai 25 tahun. Oleh karena itu, Yelin tidak mempunyai nilai untuk dilatih. Walaupun terlihat kecewa, tapi Yelin mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh Su Chengxin. Seorang penonton berbaju putih heran, kenapa Yelin tidak bisa masuk Akademi Supreme. Teman di sebelahnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Su Chengxin. Sebab, pengguna Forbidden Spell memang hidup singkat. Oleh karena itu, tidak ada akademi yang mau melatih mereka sekarang cuma-cuma. Memang sangat disayangkan, karena Yelin adalah orang yang mendapatkan peringkat tertinggi tahun ini. Tiba-tiba, Zhuge Qianxing datang dan mencoba membela Yelin. Dia mengatakan tentang hal yang dikhawatirkan oleh Su Chengxin. Zhuge Qianxing memberitahukan bahwa dia telah menemukan solusinya. Su Chengxin bertanya, apa maksud dari ucapan Zhuge Qianxing itu? Zhuge Qianxing memberitahukan bahwa Yelin adalah muridnya. Dia telah menemukan metode baru. Dan metode ini bisa mengurangi dampak buruk saat pengguna Forbidden Spellcaster menggunakan sihirnya. Ling Yuan mempertanyakan kebenaran yang dikatakan oleh Zhuge Qianxing. Su Chengxin mengatakan bahwa Zhuge Qianxing adalah ahli dalam astrologi. Tapi, dia bilang kalau dia juga paham soal Job Changers. Su Chengxin menanyakan,
Apakah kemampuannya setara dengan para profesor di dalam Supreme Academy? Su Chengxin mempertanyakan, bagaimana kalau Yelin tetap tidak bisa hidup lebih dari usia 25 tahun? Jika itu benar, apakah Zhuge Qianxing siap menanggung kerugian sumber daya yang dialami oleh Akademi Supreme? Zhuge Qianxing mengatakan agar Su Chengxin tidak menghancurkan masa depan seorang jenius hanya karena hubungan mereka berdua. Tapi, Su Chengxin membantahnya. Dia melakukan ini bukan karena tindakan berdasarkan perasaan pribadi. Dia benar-benar serius mengatakannya. Akademi Supreme tidak akan menerima seorang Forbidden Spellcaster. Dengan apa yang dikatakan oleh Zhuge Qianxing, akhirnya, orang-orang tahu jika mereka memiliki hubungan sebelumnya itu emang benar. Yelin memanggil gurunya. Dia menyuruh gurunya untuk melupakan saja tentang hal ini. Yelin tidak masalah jika dia tidak masuk ke Akademi Supreme. Dia tidak sakit hati sama sekali. Lagi pula itu cuma akademi saja. Tapi, Zhuge Qianxing masih banyak ingin memperpanjang masalah ini. Tiba-tiba, dari arah lain, seseorang yang memakai jubah biru sebelumnya, dia melesat maju menyerang ke arah Yelin, sembari mengatakan kalau Yelin sangatlah sombong. Tapi, Yelin masih terlihat santai walaupun tangan orang itu sudah tepat berada di sebelah wajahnya. Yelin pun terdorong cukup jauh akibat serangan yang dilancarkan oleh pria itu. Tangannya terluka cukup parah. Yelin bertanya, siapa orang itu, sehingga dia menyerangnya tiba-tiba. Pria itu mengatakan bahwa seorang pengguna Forbidden Spellcaster, pada akhirnya, dia akan menjadi debu dan terbang terbawa angin. Tapi, Yelin berani sekali bicara seperti itu di tempat ini. Pria itu membuka tudungnya dan menunjukkan wajahnya. Pria itu menyuruh Yelin untuk mengingat wajahnya. Sebab, dialah yang akan mengalahkan Yelin. Dan dia adalah murid unggulan dari Supreme Academy. Su Chengxin menyebut pria itu dengan nama Yun Guanlou. Su Chengxin memperingatkannya agar tidak menyakiti orang lain lagi. Jika dia melakukannya, maka, dia akan mendapatkan hukuman menulis surat permintaan maaf lagi. Yun Guanlou membela diri dengan mengatakan, kalau dia tidak berniat menyakiti Yelin. Namun, dia tidak menyangka kalau ternyata Yelin selemah itu. Li Yuan dan Lao Gao panik dan menanyakan keadaan Yelin. Tapi, Yelin mengatakan bahwa dia tidak apa-apa.